Saat berbelanja online dengan harga standar, kamu membeli barang sewajarnya saja. Tetapi saat ada flash sale, ditambah gratis ongkir, kamu bisa membelinya lebih banyak, bukan? Nah, dari kegiatan tersebut, secara tidak langsung kamu sudah mempraktekkan yang namanya fungsi permintaan. Beda halnya dengan ibumu yang berjualan baju itu. Saat harga baju naik, maka ibumu akan berusaha menjual baju tersebut secara banyak untuk bisa mendapat keuntungan yang banyak juga. Sementara saat harga turun, maka ibumu akan malas menjual baju dagangannya karena tidak akan mendapat keuntungan yang besar. Kalau kegiatan ibumu tersebut secara tidak langsung sudah mempraktekkan yang namanya fungsi penawaran. Lalu, apa sih fungsi permintaan dan penawaran itu? Dengan adanya fungsi permintaan dan penawaran ini, kamu dapat mengetahui hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, sekarang kamu dapat menghitung fungsi permintaan dan penawaran bersamaku ya. Eits, sebelumnya kamu harus tahu dulu rumus yang digunakan dalam menghitungnya. Rumus yang digunakan seperti ini, di mana P adalah harga. P1 itu harga diketahui 1, atau kamu bisa menyebutnya dengan harga awal. Kemudian ada P2, itu harga diketahui 2, atau harga perubahan naik dan turun. Sedangkan untuk Q merupakan jumlah barang. Q1 itu jumlah barang diketahui 1, atau jumlah barang awal. Dan Q2 itu jumlah barang diketahui 2, atau jumlah perubahan naik dan turun. Kalau kamu sudah tahu rumus dari fungsi permintaan dan penawaran ini, bantu aku untuk menghitung fungsi penawaran dan permintaan dari barang aku ini ya. Aku membeli kaos dengan harga kaos per unit di toko online ini sebesar Rp100.000. Aku akan membeli sebanyak 200 unit. Tetapi selang beberapa jam ada diskon dari toko online tersebut dengan harga Rp80.000 per unitnya. Sehingga aku akan membeli dengan sejumlah 400 unit. Berdasarkan data tersebut, dapat berapa fungsi permintaan QD dan PD? P1 Rp100.000. Kemudian harga perubahannya atau P2 menjadi Rp80.000. Kemudian ada jumlah barang awal atau Q1 200 unit dan jumlah barang perubahan atau Q2 400 unit. Setelah kita menjabarkannya, kita bisa langsung memasukkan ke rumus berikut ini. P kurang 100.000 per 80.000 kurang 100.000 sama dengan Q kurang 200 per 400 kurang 200. Setelah itu didapatkan P kurang 100.000 per minus 20.000 sama dengan Q kurang 200 per 200. Kemudian setelah itu dikali silang dan didapatkan hasil 200P kurang 20 juta sama dengan minus 20.000 Q ditambah 4 juta. Selanjutnya dipindah ruas ke kanan menjadi 200P sama dengan minus 20.000 Q ditambah 4 juta ditambah 20 juta sehingga didapat 200P sama dengan minus 20.000 Q ditambah 24 juta. Kemudian angka 200 bisa dipindah menjadi pembagi seperti ini. Dan didapat P sama dengan minus 20.000 Q ditambah 24 juta per 200. Sehingga fungsi permintaannya menjadi PD sama dengan minus 100 Q ditambah 120.000 atau QD sama dengan minus 1 per 100P ditambah 1.200. Pada layar monitor sudah ada soal, mari kita sama-sama selesaikan. Diketahui pada saat harga apel
Rp70.000 per kilogram, maka P1 sama dengan 70.000. Jumlah apel yang ditawarkan 200 kilogram, maka Q1 sama dengan 200. Pada saat harga apel naik menjadi Rp80.000 per kilogram, P2 sama dengan 80.000. Jumlah apel yang ditawarkan 400 kilogram, Q2 sama dengan 400. Tentukan fungsi penawaran harga apel. Untuk menentukan fungsi penawaran, kita perlu ketahui dulu rumusnya, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita sudah punya data P1, P2, Q1, dan Q2. Jadi kita tinggal memasukkan data tersebut ke dalam rumus yang sudah ada. P min P1. P min P1-nya 70.000, kita masukkan 70.000 per P2 min P1. Kita ketahui P2-nya 80.000, kita tulis 80.000 min P1-nya 70.000 sama dengan Q min Q1. Q min Q1-nya 200. Kita masukkan 200 per Q2 min Q1. Q2-nya 400. Min Q1-nya 200. Kita masukkan. Setelah itu, kita coba sederhanakan lagi yang bisa disederhanakan. P min 70.000 tidak bisa disederhanakan, jadi tetap kita tulis P min 70.000 per 80.000 min 70.000. Hasilnya adalah 10.000. Sama dengan Q min 200, tetap kita tulis Q min 200 per 400 dikurang 200. Hasilnya adalah 200. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita kali silang. Jadi 200 kita kalikan dengan P min 70.000. Kita tulis dulu 200 dikali P min 70.000 sama dengan, sebelahnya lagi 10.000 dikalikan dengan Q min 200. Kita tulis lagi 10.000 dikali Q min 200. Setelah itu kita kalikan 200 dikali P, 200P. 200 dikali min 70.000, maka hasilnya min 14 juta. Sama dengan 10.000 dikali Q. Hasilnya adalah 10.000 Q. Lalu 10.000 dikali min 200, maka hasilnya adalah min 2 juta. Lalu kita coba sederhanakan 200P min 14 juta, kita tulis 200P min 14 juta, kemudian yang min 2 juta ini ya kita pindahkan ke ruasnya 200P min 14 juta. Jadi min 2 juta karena pindah ruas akan menjadi positif atau plus 2 juta. Sama dengan 10.000 Q. Selanjutnya kita coba sederhanakan lagi 200P. Kita tulis 200P min 14 juta ditambah 2 juta. Min 14 juta ditambah 2 juta, hasilnya adalah
min 12 juta. Sama dengan 10.000 Ki. Kita tulis 10.000 Ki. Lalu 200P min 12 juta. Dan 10.000 Ki-nya ini kita keluarkan dari Ci. 10.000-nya maka menjadi per 10.000. 200P min 12 juta per 10.000 sama dengan Ki. 10.000-nya sudah kita keluarkan, jadi tinggal Ci-nya saja. Lalu kita selesaikan atau kita coba untuk sederhanakan lagi. Ki sama dengan 200P per 10.000 min 12 juta per 10.000. Maka hasilnya 200P per 10.000 sama dengan 2P per 100 min 12 juta per 10.000 sama dengan 1.200. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Maka Ki sama dengan 2P per 100 menjadi 1/50P min 1.200. Dengan demikian, berdasarkan soal tersebut, fungsi penawaran harga apel adalah Ci sama dengan 1/50P min 1.200. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan contoh soal tersebut. Sebagai penutup, semoga penjelasan mengenai fungsi permintaan dan penawaran ini dapat menambah pemahaman kita tentang cara kerja pasar. Harapannya, kita bisa lebih peka melihat bagaimana harga dan jumlah barang di pasar itu sebenarnya saling memengaruhi. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi perubahan harga dan jumlah barang di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.